Orang ini sangat menentang pendeta-pendeta yang memperkaya diri, di mana mereka membangun gereja untuk kekayaannya pribadi. Mereka menikmati persembahan jemaat, badan sampai besar dan tidak sedikit kena penyakit, kata orang ini. Jumpa lagi dengan saya di saat siang hari ini bersama Father Ang. Saya cuma mau ingatkan bagi gembala-gembala, pendeta-pendeta yang punya gereja, punya jemaat, bahkan gerejanya udah besar, dipugar jadi besar, tambah besar, memperkaya diri sendiri, lupa dengan orang yang ada di outdoor, luar ruangan. Orang-orang yang ada di luar gereja, yang notabene butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh uluran tangan kita. Karena saya lihat kadangkala dalam satu gereja yang besar, misinya udah nggak jelas. Padahal Alkitab tidak pernah nyuruh kita untuk bangun gereja. Coba Anda selidiki Kejadian sampai Wahyu. Pernah ndak Tuhan bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa, di dalamnya ada gereja? Tidak demikian. Tapi Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, pergilah jadikanlah semua bangsa, all nation, itu jadi murid, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya Tuhan merindukan kita. Oke, Anda bangun gereja karena niat Anda bagus, tapi tidak cukup Anda bangun gereja, Anda jadi orang yang pelit di dalamnya. Jadi pendeta yang pelit, jadi pendeta yang kikir, semuanya sentral kepada pendetanya, perpuluhannya, persembahannya, ekstra kolektenya, sampai pendeta itu pelihara badannya sendiri sampai gemuk hingga stroke. Iya kan? Banyak pendeta-pendeta stroke karena makan uang yang notabene bukan untuk dirinya, dia makan. Artinya pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan yang di luar gereja. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan di pedalaman-pedalaman. Iya kan? Misi utama gereja adalah mematuhi perintah agung. Gereja, sebagai badan Kristus yang hidup di dunia ini, memiliki panggilan dan misi yang jelas. Panggilan itu dinyatakan dengan jelas dalam kitab suci, dalam perintah agung yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Ayat tersebut tercatat dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah ini menjadi landasan dan tujuan utama gereja. Namun, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa beberapa gereja telah melenceng dari panggilan ini, beberapa mungkin telah terpengaruh oleh budaya, interpretasi teologis yang berbeda, atau ketidakpatuhan terhadap ajaran-ajaran Yesus. Panggilan untuk pergi dan membuat murid-murid tidak boleh diabaikan. Gereja tidak hanya diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang di dalam dinding gereja, tetapi juga untuk pergi ke seluruh dunia dan menyampaikan kabar baik. Gereja harus menjadi pembawa kabar sukacita kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Namun, terkadang kita melihat gereja-gereja yang terlalu terfokus pada urusan internal dan kegiatan keagamaan yang tertutup, kegiatan sosial dan keadilan sosial penting, tetapi jika kita hanya fokus pada itu tanpa memprioritaskan misi utama kita, maka kita telah melenceng dari panggilan yang diberikan kepada kita. Penting bagi gereja-gereja saat ini untuk mengembalikan fokus mereka kepada perintah agung. Dalam memenuhi panggilan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Penyebaran Injil. Gereja harus menjadi saluran bagi Injil yang hidup. Kita harus berani menyampaikan pesan keselamatan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Hal ini dapat dilakukan melalui pewartaan, pengajaran, dan pelayanan yang berpusat pada Injil. 2. Pembaptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gereja harus mengutamakan pembaptisan sebagai tanda publik bagi mereka yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pembaptisan adalah pernyataan kepercayaan kepada Yesus dan pengakuan iman publik. 3. Pembinaan murid. Gereja harus berkomitmen untuk membina murid-murid Kristus. Hal ini melibatkan pengajaran ajaran-ajaran Yesus, pertumbuhan rohani, dan pelayanan dalam konteks komunitas gereja. Pembinaan murid bukanlah tugas yang hanya dilakukan oleh pemimpin gereja, tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap anggota gereja. Untuk melaksanakan misi ini, gereja perlu membangun strategi dan program yang relevan dengan zaman ini. Kreativitas dalam menyampaikan pesan Injil dan menggunakan media sosial serta teknologi modern dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai generasi yang terhubung secara digital. Penting bagi gereja untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan inti misi mereka. Selain itu, gereja juga perlu menghidupkan kembali semangat pengutusan. Setiap anggota gereja harus menyadari bahwa mereka adalah duta Kristus yang diutus ke dunia ini. Setiap individu memiliki peran dalam memenuhi perintah agung ini, baik dalam lingkungan sehari-hari mereka maupun melalui partisipasi aktif dalam kegiatan gereja. Penting untuk menghindari kesalahan yang sering terjadi, yaitu mempersempit persepsi tentang misi gereja hanya sebagai tugas pemimpin gereja atau tim pelayanan. Misalnya, menganggap bahwa memberitakan Injil adalah tanggung jawab eksklusif pengkhotbah dalam kebaktian gereja. Sebaliknya, setiap anggota gereja harus memiliki semangat pengutusan dan siap untuk berbagi kabar sukacita Kristus dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, gereja juga harus memperkuat pengajaran dan pelatihan rohani. Anggota gereja perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar iman Kristen,
kebenaran firman Tuhan, serta kemampuan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keyakinan mereka kepada orang lain. Dengan memperkuat fondasi iman, gereja akan menjadi lebih efektif dalam memenuhi panggilan dan misi mereka. Saudara-saudara, panggilan dan misi gereja tidak boleh diabaikan. Perintah agung yang diberikan oleh Yesus adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Marilah kita kembali kepada inti misi gereja, memperbaiki apa yang mungkin telah melenceng, dan memperbaharui semangat pengutusan dalam setiap aspek kehidupan gereja. Dengan demikian, gereja akan menjadi terang dan garam dalam dunia ini, membawa pengharapan dan keselamatan kepada banyak orang. Bersama-sama kita mematuhi perintah agung, menjadikan semua bangsa murid Kristus, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam melakukan ini, kita akan mengalami pertumbuhan gereja yang sejati, mengubah hidup orang-orang, dan memuliakan Tuhan yang telah mempercayakan misi ini kepada kita. Marilah kita menjalani panggilan dan misi gereja dengan penuh tekad, kesetiaan, dan cinta kasih.